Anda berada di opini dan edukasi Greg CCTV. Salam sehat bagi kita semua. Kami hadir lagi di sini di podcast Greg CCTV. Kali ini kita bersama adikku yang kurindukan, Guido Panggaran. Apa kabar, bro? Horas Bang Greg, Horas deh, makin adikku. mantep aja ini ya. Rindu aku sama dia. Hah? Rindu lama kali gak ketemu kan. Paling aku lihat kan di acara-acara lah atau nyanyi lah atau apalah. Sama konten YouTube. Tahun YouTube dulu kan hampir tiap hari kita ketemu kan. Iya. Di Pembeli ya kan, di Ya, Ponegoro. zaman-zaman, Masih iya. kecil, masih apalah, masih gitu, masih apa ya, muda lah ya. Sekarang kan udah lumayan tua deh. Tapi jiwa muda ya. Jiwa muda ya. Aku juga nggak mau berkawan, kalau misalnya udah tua aku nggak mau kau kawanin lagi. Iya. Kayak kamu jauh dari abang ya. Cuman gara-gara ada podcastnya aku mendekat. Iya. Weh. Iyalah deh, bantulah abang. Ini kan harus, Keren. ini kan harus yang muda-muda kan harus apa, di industri kreatif ini kan harus, artinya kan yang muda pasti lebih mumpuni lah, seperti Guido yang sudah duluan dari abang melakukan hal-hal seperti ini, buat konten dan lain-lain, industri-industri kreatif yang lain, ya kan, termasuk industri digital ya, Dek. Gimana deh industri digital yang sering Kreator digital ya. kreator digital yang sering kau kerjakan juga, ada membantu kawan-kawan gimana? Kayak gitu. Ya aku pertama juga pada saat lihat Bang Greg udah punya podcast begini, aku senang ya karena jarang ya abang-abangan punya terobosan kayak gini kan. Udah lumayan tua lagi ya. Iya. Tapi kau tahu deh, kenapa aku beranikan diri? Aku lihat kan, ternyata yang podcast yang di luar sana, yang di Jakarta, pemainnya kan semua tua-tua. Contoh Deddy Corbuzier, Iya. pakar ekonomi itu, Iya. siapa namanya? Cuman pembisiknya mungkin yang muda-muda. Yang udah tua. Baru si Tanto Yahya, Helmi Yahya, kan itu tuh jauh di atas aku umur itu kan. Jadi makanya aku ya cobalah beranikan diri, walaupun ya kalau orang ya cuek aja. Percaya diri aja dulu, itu aja modal. Apa kata orang, cuek aja deh. Modalnya itu aja sih dulu Bang. Ya, Karena gimana? di awal juga aku berkarya kan, apalagi di musik kan, Ya. aku buat band apa, dari awalnya kan nyanyi sana nyanyi Ngeband, sini, ngeband, buat ya. acara Ya, gitu, ngeband apalagi lah. zaman komunitas Tipo Family dulu, Ya, MC ya. yang abang-abangku, Iya. Bang Gempar, Ya. adiknya lu, Bina-bina ya. Para pembina ya. para pembina yang sampai mengarahkan aku sampai seperti ini, ya abang-abangan juga Iya. gitu. Cuman kan actionnya dari Bang Greg sendiri kan ini udah sangat luar biasa kan gitu kan. Aku bingung. Ini luar biasa gitu, karena kan nggak bisa dipungkiri seperti yang aku bilang tadi, dengan adanya podcast seperti ini membangun peradaban yang makin baik. Bayangin aja misalnya contohnya kayak Deddy Corbuzier atau misalnya si Mata Najwa gitu kan, gara-gara mereka berani berbicara, makanya pun negeri kita ini pun semakin dikasih kebebasan untuk berpendapat gitu. Cuman balik lagi, kita kan di daerah nih ceritanya Bang. Oke, otomatis kalau misalnya untuk para pekarya yang ada di ibu kota atau di kota besar dengan di Siantar kan pasti jauh berbeda PR-nya. PR-nya lebih banyak kita yang di daerah ini. Gitu pula deh. Iyalah, kan gitu. Karena kan kalau di sana untuk manggil misalnya orang-orang yang viral Banyak ya. Di sini terbatas ya. Di daerah terbatas ya. Iya. Kalau misalnya adalah yang viral gitu di daerah gitu loh. Dari pusat sana kosnya berapa? Belum ongkosnya, belum penginapannya, Akomodasi belum ya. apa. Ya udahlah urusanmu itu gitu. Seperti itu kan. Jadi kita harus cari ide ya. Iya, kita jangan Di sampai lokal ya, karena memang orangnya terbatas ya. iya. Jadi makanya kita jangan sampai putus ide kan hal-hal seperti itu. Apa yang kita lihat menarik di daerah kita gitu, ya udah kita angkat aja, kita ajak aja bincang-bincang, kita ajak aja ngobrol gitu ya. Mudah-mudahan ada edukasi yang bisa kita angkat dari pembahasan kita melalui podcast itu, gitu aja. Yang penting modalnya percaya diri aja dulu Bang, main aja terus gitu. Sama seperti aku bilang sama kawan-kawan, terus aja kita berkarya karena kita nggak tahu karya yang mana yang bakal mengangkat kita. Gitu. Sama ibaratnya kayak kita buat band
buat album nih sekalian gitu. Iya. Kita nggak tahu bakal sayur kol itu yang disenengin orang ya, yang meledak ngebom secara ya. nasional. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi konsisten aja. Iya. Terus Betul. jadi diri sendiri. Betul deh, konsisten, intinya kulihat konsisten. Di sini juga, di podcast ini kayaknya harus konsisten. Makanya kita dalam 1 minggu berupaya lah paling tidak dua podcast lah, paling tidak 2 dalam 1 minggu. Kalau enggak pun 1, ya pokoknya adalah dalam 1 minggu gitu. Ya, keren Itu sekali. tadi kalau harus konsisten kan. Kalau enggak kan tinggalnya orang deh. Iya. Karena kan kita harus kasih tahu juga di Siantar itu ada apa sih gitu. Kalau kita nggak buat hal seperti ini, dari mana caranya kita ngasih tahu sama orang gitu? Iya. Apalagi sekarang orang kan udah malas gitu untuk baca koran apa segala macam gitu ya, tinggal dari handphone. Gitu. Sama melulu. Ada si Guido. Searching ya. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe Greg CCTV. Nanti aku up lagi bang di sosmed aku. Thank you banget deh. Aku nih, ya boy ya, tersanjung ini ya boy. Ada Guido, walaupun ini kan adik-adikku, adik tersayangku juga gitu. Aku senang sekali lah diundang Cuma kemari. dari segi apa namanya, dia sudah cukup dikenal, sudah banyak ada album dan sudah banyak kegiatan-kegiatan datang ke Greg CCTV, kan ini suatu kebanggaan buat abang deh. Sama-sama, aku juga bangga. Iya, sambil minum deh. Ya. Ini apa deh? Kita promosikan. Ya. Kopi lemon. Apa tadi nama kafe Kopi kita? lemon. Apa nama kafe kita tadi? Lupa. Polisco. Polisco. Polisco itu nama adik Gio. Oh, di si Cio. Iya, Polisco Cafe itu nama adik si Gio. Iya. Ini Nanti kita aku ajak promosi, teman-teman apa nongkrong di namanya? sini dah. Ini recommended, ini khas Kopi Polisco. lemon, sumpah Kopi ini lemon. seger sekali. Bener, aku udah pakai sumpah ya. Kopi lemon dari Polisco. Polisco. Merokok kita deh, nggak apa-apa. Saya bisa ngerokok ya di sini ya. Nggak apa-apa. Karena sebelum-sebelumnya aku tengok yang podcast nggak ada yang ngerokok. Kita Berarti nggak aku apa-apa. nih perdananya ya. Karena kita anak muda, aku Boleh. nggak boleh. Asik. Jadi Guido, sekarang lagi buat album kah? Sekarang lagi sibuk buat album. Ya. Baru sibuk juga untuk ngisi konten juga. Jadi kalau misalnya kayak kami kan, karena memang kontennya tentang musik, kan nggak mungkin harus buat album harus nunggu gitu loh. Ya para yang orang-orang yang dengar kita di YouTube ntar pada ini kan, pada nungguin gitu. Jadi kalau misalnya untuk program album lagi disiapin gitu. Tapi kalau untuk konten musik tetap jalan. tetap jalan. Misalnya kayak baru-baru ini kita kan harus nangkap momen. Kemarin ada momen pasca yang kita kolaborasi sama Kak Lea Simanjuntak. Oh ya, itu mau aku tanya tadi, tapi udah kau buka duluan. Ya memang kan kita kan harus nangkap momen. Iya, luar biasa itu. Kayak dia. tadi kan aku bilang bahwasanya kita pekerja daerah ini PR-nya banyak gitu. Pada saat misal contohnya ada yang respect sama kita misalnya. Ada Kak Lea kemarin tuh, aku hubungin. Itu Lea memang karena pulang kampung mau jarah. Enggak. Jadi Kak Lea ini Gimana? memang dilihatnya mungkin dari 2 tahun yang lalu dia pun udah ngikutin Instagramnya kita. Oh gitu. Itu dia. Konten musik tadi. Iya, dia yang datang sama kita. Kak Gitu Lea. ya? Iya. Wih. Aku mau terkejut kau nih Kak Lea, aku bilang. Iya, aku Sebelumnya udah kenal ya? belum. Belum ya. Jadi dari Jakarta sana dia kemarin buat postingan. Kapan ya aku bisa kolaborasi sama rocker ini? Katanya Oh, gitu gitu. ya? Ya aku yang salto belakang Iya, loh, Kak. artinya aku tahu Lea kan saat Idol dia duet sama finalis. Yang baru-baru ini ya. Finalis ya. Iya, saya finalis. sama Liodra. Ya, Iya. Itu dia. Itu aku kenal Lea, makanya ini artinya ini kan memang artis ibu kota. Penyanyi yang terkenal kan. Gila itu. Dulu aku lihat ada yang posting Facebook si Nggak tahu Guido ya. Panggoran fit dengan Lea gitu. Nggak tanggung Jadi tanggung ya. jujur deh. Karena itulah aku telepon kau. Iya benar, karena itu aku telepon. Gara-gara itunya. Iya deh, artinya bukan gara-gara sayur kol apa gitu enggak ya? circle kan Biasa ya, kali ya. Udah sering lah kita deh ya kan. Artinya kita bukannya setahun 2 tahun kenal. Cuma karena si Leanya tadi, Kak Lea nonton. karena Leanya tadi langsung apa ya? Siapa aku minta ya? Abang merasa luar biasa kali segini bisa kolaborasi. Iya benar iya.
Iya kan bukan Lea bukan artis Ece loh, bukan penyanyi Ece loh ya kan mendunia itu deh, ya kan. Luar biasa. Berarti dia yang bilang 2 tahun yang lalu kakak itu posting di snapgramnya dia. Dia langsung kasih apresiasi sama kami. Kapan ya aku bisa kolaborasi sama mereka gitu. 2 tahun yang lalu. Aku langsung balas. Seriusnya nih kau ini Kak Lea. Aku ya gaya aku biasa lah. Karena aku komit pada saat misalnya aku mau buat band, mau buat sebuah brand, aku harus tampil apa adanya. Kenapa tujuannya pada saat nanti aku terkenal, pada saat aku dikenal orang, aku nggak keteteran dengan diriku sendiri gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi dua aja gendangnya kalau untuk sama orang kan. Kalau nggak ilfil dia cinta mati sama aku. Oh gitu ya. Iya. Kalau nggak ditolak terima gitu ya. Iya, kalau nggak ilfil dia cinta mati sama aku kalau untuk sebuah berkarya kan. Begitu ceritanya. Itu di mana deh? Lewat Instagram aja nih. Apa kalian itu apanya? Apa ya di Instagram? Show-nya gimana? Show-nya itu. Iya. Dengar dulu ceritanya. Oh iya. Jadi dari 2 tahun yang lalu, Kakak itu udah ngabarin bahwasanya dia sangat senang kali lihat semua konten musik tadi ya. Iya, dia yang dibilangnya sama kami ya apa adanya sekali, jujur sekali gitu. Pikirku kesampaian juga ya apa yang ku konsep hari ini sama bisa dikatakan idolanya Indonesia lah. Boleh lah bisa ya. dikatakan Kak Lea itu ya tarafnya internasional lah Bang. Batak, karena kan karena kan memang beberapa kali David Foster buat konser ya memang dia selalu vokalisnya kan gitu. Dan aku merasa bangga sekali merasakan ini berkat Tuhan juga lah ya. Bahwasanya aku dikasih orang-orang yang datang sama aku pun orang-orang yang sangat luar biasa dari segi penyanyi Kak Lea Simanjuntak, dari skena punk langsung interest orang-orang marginal Jakarta itu sama aku gitu. Ya aku pikir udah deh, ini jalan pemikiranku udah bener dan ini aja deh yang ku terusin gitu kan. Gitu deh, Cuman kan balik lagi kalau misalnya kita di daerah kan nggak bisa kita total kayak mereka gitu loh. Di sana sponsor udah ada gitu loh. Ibaratnya untuk menjalankan isu mengenai apa gitu bisa aja langsung dikerjakan, dieksekusi di sana. Sudah ada semua apanya ya. Kalau Jantar kan capek lagi cari ini nungguin ini belum lagi harus tulang punggung lagi di rumah di daerah gitu deh. Iya, harus beli beras di rumah, apa lagi di rumah kan harus nyari. Listrik. Ingat kabar listrik. Sementara kan aku harus kita juga jalan Bali. Iya. Mana dia berlistrik? Kan gitu Bang. Iya. Gitu. Gak bisa juga selamanya idealisme berkaryawan itu bisa total loh jalanin itu di daerah gitu ya. Ya memang harus pinter-pinter kita dan untungnya banyak orang-orang yang mengerti tentang itu gitu dan semakin memberi semangat juga lah sama aku apalagi sama kawan-kawan bandku gitu. Jadi balik lagi kita cerita Kak Leanya gitu. Jadi dia pun karena memang aku tampil apa adanya ya Kak Leanya pun kan nyaman ya berkawan sama awak gitu loh. Kan biasa kan kalau misalnya orang kalau misalnya contohnya udah kenal sama artis langsung hebohnya gitu-gitu di sosial media atau misalnya contohnya gara-gara udah ada kontaknya segala macam sombong gitu. Iya, karena kan aku pun bisa merasakan kalau aku di posisi mereka pun kan capek juga ya tiap hari, nggak mungkin juga ya mereka tiap hari eksis. Mereka juga pengen tenang juga ya kan. Jadi kubiarkan aja nya Kak Lea ini selalu yang ngubungi aku nggak pernah langsung nggak pernah. Oh gitu ya aku konsisten aja, aku posting apa kegiatanku hari ini, disenggol dia. Aduh Gido mantap kali. Gido kebetulan ada keluarga aku lo di Siantar yang ulang tahun. Siapa yang bisa kita suruh beli makanan ya, katanya begitu. Aku aja kenapa rupanya, aku bilang kayak gitu. Apa yang mau dibeli? Masukan juga dia. Iya. Janganlah dong, jangan. Kue. Janganlah dong. Enggak, aku aja aku bilang. Biar tahu nanti apa yang ngapa. Ya udah, biar dia apa misalnya contohnya apa makanan kesukaan yang paling enak di situ pangsit biasa, bakpao biasa, aku kasih lah pokoknya dia apa dia kan tahu juga di Siantar ini kayak mana apa lah ya doya katanya panggang 88 gitu, itu aja katanya dari Cipto iya. Itu aja waktu ulang tahun tuh keluarganya gitu. Ya udah, ya aku snap aku videoin biar dia nyaman apa segala macam, aku duluankan uangku apa segala apa yang membuat dia suka mulah gitu. Aduh aku repotin, kalau kau suruh aja aku jongkok mau, asal kau aja yang nyuruh, aku bilang. Iyalah
Seorang Lea Jadi Simanjuntak. kalian saling Kami udah berkawan. saling bersisiganan tapi ya kan. Kami udah berkawan pokoknya. Iya. Udah berkawan. Cuman Kak Lea segennya lihat aku gara-gara dia bilang aku humble sekali gitu. Oh iya. Malah pengen memang ininya dunia, Wak. Bagaimana gitu? Emang iya. Ya memang itunya punya, ini lengok punya, ini lengok tunjukkan, itu yang pikir udah. Iya dari dulu kok kan kayak gitu. Artinya ya nggak ada apa namanya, bukan asal aja ya. Dari dulu memang ya bawaanmu kan seperti itu, nggak ada apa, nggak ada jaim-jaim ya kan, jalan gitu Ini aja. konterkan lah makanan ini. Hmm. Dari Kak Lea Simanjuntak, kau kawan dia deh. Keluarganya pun heran, tengok dia di ujung kaki tapi Keluarganya terima. iya keluarganya yang terima, sakanya aku gojek apa kayak Iya. kok bisa sampai makanan ini ke sini ya gitu. Itu loh kekuatan pertemanan itu nomboru, gue bilang mau di mana pun ada kawan kita. Orang baik pasti dipertemukan dengan orang baik. Betul, gitu. ya. Itu ceritanya. Jadi pada saat itu mungkin Kak Lea ini kan saking baiknya Gido kita buat apa nih pasca katanya gitu. Oh gitu. Berarti nggak ada yang direncanakan. Nggak ada. Sebelum-sebelumnya ya. Iya. Kalau nggak kita lagi menggemparkan pasca mau siapa lagi? Katanya. Harus kita lah katanya gitu. Ya udah. Kalian ini tahu kali kalau aku juga kan orangnya kan kalau untuk buat video, rekaman apa segala macam perfeksionis sekali lah kan. Aku pun nggak mau sampai aku jatuhkan juga marwah dia kan. Iya. Itu dia ya. Aku bolo-bolo lah. Jadi pilihan lagunya itu kayak lagu gereja. Ya memang lagu gereja lah, lagu Korina sama Korama lah itu. itu. Itu siapa yang pilih? Aku. Ayo. Ini lagu ini, kuisikan ya, taruh isian kakak dari sana, direkam lah dari Jakarta. Oh gitu. Iya. Malah lebih ininya, lebih saling percaya aja. Bayangkan kalau suruh-suruh Lea Simanjuntak, Kak buat video kakak kayak gini ya, di datar putih aja. Oke, 5 menit, ku atur-atur lagi. Oke gitu. Gitu. Terus aku pun kan tahu kan kode-etiknya kan udah jadi tuh video nih. Aku kirim Google Drive-nya, Kak revisi. Langsung gue gitu. Enggak mau aku naikkan. Jadi itu jadi masukkan ke album nggak? Enggak, untuk buat konten aja. Konten aja ya? Konten. Enggak album kan. Kalau sekarang kan Bang, enggak musim lagi sekarang menjadikan album. Iya. Enggak musim karena langsung jadikan album 10 lagu. Mana terdengar orang? Enggak kayak zaman dulu kan. Iya, Langsung album beli kasetnya. 10 lagu atau belasan lagu. Kalau zaman sekarang ya singlenya pula Bang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau jadikan album, mungkin lagu single-single yang udah lama terposting itu udah dikutipi, diambil satu-satu. Adalah 2-3 lagu yang memang mau didengarin sama apa untuk album ini, barulah dipromoin album. Konsepnya begitu sih, Pak. Personil Bangkoran masih tetap Dong. masih ya. Dan itu yang memang harus kujaga gitu loh, karena aku udah capek kali aku yang main band ini gitu loh. Kunci dari bermain musik ini bukan di musiknya sih sebenarnya. Keserasian ya. Iya. Cocokkan sama semua personil ya. Iya, bayangkanlah kita bakal menggugah penonton ribuan orang. Iya. Kalau awaknya selek sama pemain drama awak, nggak cakap. Nggak nyambung lah belum. Iya nggak enak juga gitu. Kita kan pada itu mungkin istrinya. Iya, makanya aku kan buat konsep band gitu ya. Nggak mau aku kayak konsep solo, kayak trio gitu. Aku harus band gitu. Kan bisa kan misalnya contohnya Red Hot Chili Peppers. Ya, eksis di band ya. Harus band. Dari dulu deh sampai sekarang ya. Iya, Itu kan salah satu apamu juga apa namanya modal sebagai pemusik yang eksisten yang eksis. Iya. Eksistensimu mana di band gitu kan. Karena dari dulu dari kami kenal juga abang-abangmu kan di band dari dulu kan. Iya. Terus KP gimana KP yang di Jalan lancar ya. Karena kan tujuan kita buat itu lapo namanya kita buat konsepnya. Lapo ya. Jadi biar kalau misalnya ada kawan-kawan yang datang misalnya dari luar kota, udah tahu nongkrongnya di mana, gitu. Tujuannya seperti itu sih, Bang. Terus ke album, Dek. Album kita lagi siapin. Sudah berapa album lah yang keluar? Masih satu, Bang. Masih satu. Karena kan kalau misalnya untuk buat album itu kan, Bang, harus kita pertanggungjawabkan. Karena semua orang juga bisa buat album. Abang sendiri juga bisa buat album. Kita siapin aja lagunya 10, udah album. Habis itu kemana? Kan ke situ. Kalau misalnya kita buat album kemarin kan, album pertama Halak kita itu yang memang udah kita siapin, kita harus ke Jakarta ya. Karena udah ada album kan, ke Jakarta dong, berani dong. Mau hancur kayak mau kayak mana kayak ya udah jungkir balik kayak yang penting ke Jakarta demi album itu. Halak kita ya. Iya. Dan untuk yang album kedua ini mudah-mudahan beres karena bulan 7 kita ke Bali.
Oh, boleh. Iya dong. Tur album. Iya dong. Sponsor? Sponsor cari aja sendiri kan anak pang. Kalau sponsor kan di mana-mana kan ada. Sekarang kan ada lingkaran batas. Guido sekarang kan udah enak. Artinya sudah ada nama. Hah? Artinya kan sponsor pun sudah ngelirik-lirik. Iya. Orang yang mau bantu juga, ya kan? Udah nggak mikir Sudah ya. udah nggak mikir, ya. udah jelas. Ini kan udah jelas, sudah ada brandnya. Iya. Gitu deh. Kalau dulu kan aku ingat kan Mendasar ya. capek kan jual-jual Guido kan ya tingkatan lokal akan nyanyi-nyanyi di MC juga dulu ya. MC ini jagonya juga ini. pesta-pesta juga. Pesta-pesta berapa kali ini ke bawah. Iya. Kan kalau bola terakhir ya. Capek lah MC. Bang gitu. Dan itu semua ada gunanya sih Bang. Oh iya. Ada gunanya. Jadi misalnya contohnya pada saat pesta Batak apa segala macam, pada saat kalau misalnya kita main di kafe Batak, kan nggak mungkin kan lagunya distorsi semua. Tapi gitu, kan? kayak kami abang nggak mau udah takut sebenarnya manggil kau deh. Jangan takut. Takut karena udah agak mahal. Karena udah punya nama itu. Kalau manggil aku jangan Segan. Kalau aku jangan segan gitu. Karena kalau minta urusan band berarti ke urusan manajemenku gitu. Oh gitu. Iya. Karena rahasianya beda. kan iya nggak bisa. Kalau band ada manajemennya. Oh. Misalnya abang mau panggil kita podcast nih. Iya. Sama satu band. Itu urusannya ke Silangga. Oh, ada gitu. ke manajemenku. Kalau gitu makanya aku telepon aja oke gitu. Kalau abang kasih nasi bungkus aja bisa kok. Gitu. Iya. Gitu. Bang, karena kita Siantar, Bang. Iya deh. Mau apapun nggak bakal ada terjadi masalah di Siantar ini. Ngerti. Itu dia. Sudah ada konco nih. Aduh, iya. Sudah ada dongan. Iya, nggak bisa. Iya. Kan gitu. Iya ya. Mau apa misalnya contohnya kebijakan pemerintahan yang mau misalnya kita lawan di Siantar nggak bisa. Karena kawan kita ada semua di situ. Nah, itu repotnya. Terdatangnya. Iya. Audusina. Iya, sih. Aku jadi situ gitu. Nggak bisa. Aku kritisi lah misalnya pemerintahan Siantar ini gitu loh. Iya. Makanya kau bilang gitu. Kakakmu kerja situ loh. Udahlah. Iya, makanya kan Pasrah aja lah. Makanya Siantar Simalungun kan damai deh, ya kan? Makanya tingkat tolerannya kan tinggi, makanya selalu juara. Tapi kita jangan larut di situ juga, Bang, biar Siantar ini juga nggak gini-gini aja. Iya, itu pula. Iya, ribut-ribut tapi jangan bawa instansi gitu. Oh, iya. Jangan bawa grup ya. Iya. Jangan bawa embel-embel. Iya. Kalau kita mau ribut ya udah ribut aja sama instansinya, keluarga jangan. Gitu. Oh, dipilah-pilah ya. Iya dong. Biar kita maju loh, Bang. Iya. Makanya aku senang kali pada saat abang buat podcast seperti ini kan. Iya, jadi bisa muntahkan semua di sini gitu. Iya. Saya contohnya abang di mana nih gitu loh. Aku nggak suka dengan kebijakan di situ gitu loh. Ya aku ribut sama instansinya abang ini, tapi sama abang aku enggak. Oh gitu. iya, ya gitu deh harus gitu. Kita mau bicara tentang apa gitu, tapi jangan ke situ. Itu yang benar ya. Iya kan? Itu dia. Itu yang kita lihat dari Siantar ini gitu loh. Apalagi kan dunia kreativitas kan berhubungan dengan yang namanya pariwisata. Iya, betul. Kan gitu. Dispora ya. Ya dispora. Abang bilang dong tuh, kan kawan-kawan abang juga kan. Teman-teman abang juga ada di dalam. Iya, Kusudianto kadisnya. Iya, suruh buat channel YouTube mereka. Lemah. Instagramnya aja mereka nggak punya. Lemah. Gimana aja? Anjing bilang ke sama Kusudianto apalagi dia ini repot PLT. Tuh kan. PLT Kadijar pula dia dua dinas dia pegang. Tuh kan. Iya, cuma memang Kayak mana kita mau menyampaikan informasi tentang dunia pendidikan, tentang pariwisata? Ini harusnya yang ngetok Sosmednya aja nggak ada. yang ngetok wali kota. Iya, Kan di bawah dia. Iya, cuman kan pemberitaan tentang Iya. Seni, budaya, mau di mana coba kita Iya, dan mereka nggak tahu perkembangan budaya dan olahraga dan lain-lain. Sehingga kalau ada seperti adik-adik yang kreatif di musik atau di olahraga, mereka nggak tahu perkembangannya. Padahal kemarin tuh aku cuma bilang buat sosmednya. Hmm. Ada nggak Instagram dinas pariwisata? Hmm. Pariwisata Siantar gitu. Kalau misalnya kita tengok kan Instagram Iya. apa? Bali, Iya. dinas pariwisata ini. Jelas. Jadi kan kita lihat di situ. Jadi foto-foto Iya. tidak campur aduk. Misalnya contohnya jadi apa? Tentang pemandangan-pemandangan, tentang lukisan-lukisan, Iya. campur aduk gitu sama apa? Dinas PEM apa? Iya. Pariwisata lah, pendidikan gitu. Jadi anak-anak sekolah yang mau melihat tentang dunia perkembangan pendidikan kan bisa lah ya misalnya itu Ngerti. dinas pendidikan ini gitu. Ini campur adu ya. Iya. Misalnya contohnya pemberitaan tentang pemenang Olimpiade Fisika. Mau di mana coba kita tengok? Kan kalau boleh kan Harusnya di situ. di Instagram Oh, iya. pendidikan Dinas pendidikan Siantar. Dinas pendidikan. Ya.
Sederhana aja, itu aja mintaku. Karena kalau ada itu pasti mereka kerja. Karena postingannya harus ada tiap hari. Nanti kita bilang sama Iya. Dispora atau dinas yang membidangnya. Nanti kita sounding ke Bu Susanti sebagai wali kota dan Bang Rizal, Bapak Om. Wali Om ya. Mudah-mudahan mereka tonton ya, Dek. Hah? Mudah-mudahan mereka tonton ya. Pasti nonton. Nanti aku kirim. Nggak mungkin nggak nonton. Nanti Pasti aku kirim, nonton. kita kirim ya kan. Pasti nonton. Iyalah. Sama ibaratnya kayak abang nih ya. Kalau abang nggak posting kan pasti mana postingannya minggu ini kok nggak ada. Oh iya. Malas ya. Iya. Kan tinggal begitu. Mana podcastnya? Iya. Kan? Iya. Jadi kayak seolah-olah misalnya contohnya mereka takut untuk buat seperti itu supaya mereka itu nggak kerja. Iya. Ada kok tentang pendidikan, tengok aja dia apa Instagram Humas ini. Jadi begitu jadinya. Mereka semua yang ngerjain jadinya. Iya. Karena dengan adanya itu, fotografer pun makan, orang-orang yang buat skrip tentang apapun makan. Dunia kreatif ini jadi hidup Siantar ini. Gitu loh. Jadi nggak satu aja gitu tukang buat skripnya, satu aja kameramennya. Orang itu aja yang makan. Iya. Gitu loh. Ngerti. Jadi nggak berpacu gitu, nggak berlomba gitu. Ya, emang aku lihat pun hari ini dibandingkan dulu ya 10 tahun ke belakang, justru aku lihat dari industri kreatifnya, musiknya dan lain-lain justru lebih maju 10 tahun yang lalu. Aku lihat ya, aku yang melihat gitu loh. Padahal di sini saat ini terbuka semua, artinya kan teknologi, media sosial, bla bla semua. Kenapa kok jadi tiba-tiba yang di mana yang salah? Kayaknya mungkin mungkin gimana ya? Iya. Dinasnya atau pemerintah kota. Seharusnya kan mereka kan udah bisa tahu gitu ya. Iya. Kita kan makanya langsung aku bilang bahwasanya orang yang paling banyak berkontribusi untuk Kota Matang Siantar ini orang-orang kreatifnya, apalagi orang musiknya. Tuh Siantar Rap Foundation. Siantar Rap Foundation. Tuh, Itu udah mereka pernah masuk AMI. Iya, udah AMI kemana? Award. Dia orang Siantar. Iya, udah kemana? Tahu? Ada mereka. Masih tetap jalan kontennya mereka. Jalan? Iya. Tahu orang salah satu personilnya kan anak kawan abang. Iya, makanya Almarhum iya. Mahadi Stanggar. Makanya gue bilang kan, orang yang paling banyak berkontribusi untuk Kota Matang Siantar itu orang-orang kreatif. Jadi kalau boleh orang kreatif itu dikumpulkan sini. Apa yang bisa kita taruh untuk kota kita ini? Halo gitu. Buatin dong lagu tentang ini. Ya benar ya, Bos. kolaborasi. Kemarin kita ke konten dengan podcast dengan sekretaris eksekutif Bad Stranger, ya gitu juga sama seperti yang kamu bilang. Artinya pemerintah nggak boleh menutup mata soal adik-adik anak-anak muda yang bergerak di bidang pegiat industri kreatif. Gitu. Oke, Guido, adik awak yang baik hati. Aku pertama mau nanya soal Panggoaran. Yang pertama pertanyaan abang adalah, itu siapa yang buat? Kau kah atau grup? Yang kedua, nanti sekalian jawab aja gitu. Panggoaran ini ada satu lagunya yang hits dan mendunia, kalau saya bilang mendunia, kalau abang bilang mendunia. Namanya Sayur Kol. Judulnya Sayur Kol, ya kan. Mulai dari anak-anak, remaja sampai opung-opung, acara sukacita, acara duka cita. tahu lagu ini semua, ya kan. Itu sebelum kau nyanyikan, abang pernah dengar? Nanti kau jawab ya, deh. Ya. Sebelum kau nyanyikan, abang pernah dengar. Tapi dia gaya lagu bahasa Mandailing. Iya. Bahasa Mandailing. Jadi ketika kau nyanyikan itu, pernah aku dengar gitu. Ya. Itu memang gimana deh? Coba ceritakan dulu. Macam-macam sih. Ini pun aku baru pertama dengar dengan gaya Mandailing. Iya. Kalau kemarin itu yang ada di di berita, ini lagunya si Warkop DKI. Oh gitu. Baru ada kemarin yang bilang ini lagunya Daka Huta Galung. Itu sempat aku diproses itu kemarin. Oh ya? Sempat aku diproses. Bahwa ada panggilan dari Oh gitu ya? Sumatera Barat, dari Daka katanya? dari Polsek Sumatera Barat nelpon aku malah. Itu kan Pak. Itu Mandailing gemetar. Padang kayak lu Padang Mandailing tadi itu. Iya, macam aku baru dengar ini dari abang gitu. Cuman pada saat aku buat lagu itu, ya memang aku tahu dari tongkrongan gitu. Oh. Tongkrongan teman aku dia lagi bawa kereta, dia nyanyi gitu.
Waktu abang pergi ke Siborong untung datangnya baru Panjaitan yang mukanya kehitam-hitam. Begitu liriknya. Kan nggak mungkin gue buat seperti itu. Lirik aslinya itu bukan Marta Rombo kami di jalan. Iya. Tapi yang dibilang yang mukanya kehitam-hitaman gitu. Itu ya, Lagu memang itu. tongkrongan. Iya, memang itu. Memang Itu itu. aku dengar yang dari jadi dulu 15 tahun lalu lah ya. Iya. Sekitar gitulah, hampir 10-15 tahun lalu aku dengar itu di Kedetua. Gitu lah. Ada kawan abang Margaram Putih. Iya. Bung Garam Putih, ya dia memang sudah tinggal di Santar lah. Tapi dia pernah nyanyikan itu sebelum kau keluarkan lagu itu, dia pernah nyanyi. Dan itu jadi bahan, dia nyanyiin kami beberapa kali jadi lucu-lucuan. Bener. Lucu-lucuan karena memang agak dia lagu mendailing dan bahasanya pun bahasa mendailing gitu loh. Jadi agak lucu lah saat itu. Jadi kami beberapa kali kami nyanyikan itu di warung tua deh. Terus yang aku dengar kemarin juga yang banyak orang bilang itu yel-yel. Yel-yel kampus kedokteran zaman-zaman opung-opungku dulu. Oh gitu. Kan begitu ceritanya. Oke, apa yel-yel kayak kayak tentara gitu ya. Jalan apa gitu. Mereka bilang begitu gitu. Ya balik lagi kan sama ibaratnya bu ame bilang kupu-kupu. Ya aku mau pikir begitu ya. Jadi tuh panggilan tuh kok penuhi deh? Apa? Panggilan tadi kok penuhi? Masih ini kan mereka masih ngecek nomorku bener nggak ini gitu. Ya udah masih ngecek. Ya aku siap aja di situ. Gitu. Siap aja selagi belum ada bukti jejak digitalnya itu lagu atau seperti apa gitu. Karena kan untuk sebuah lagu kan banyak prosesnya gitu loh. Karena kami kan dari mulain apa? Kalau misalnya untuk dari segi bukti nih, jejak digitalnya mana gitu. Udah didaftarin kemana, klien yang punya. Model lagu klien yang kalian bilang ini lagu kalian itu seperti apa yang kalian punya. Hak cipta lah ya. Hak ciptamu itu seperti apa gitu. Cuman mungkin kerasa belum ada berkas-berkas mereka tentang seperti itu gitu. Kalau kayak kami kan ya memang pertama di YouTube ya memang kami gitu. Postingan untuk lagu itu di YouTube itu gitu. Ya memang kami gitu. Ya itu terus ya kami memang itu lagu tongkrongan gitu, lagu tongkrongan yang kami buat di album kami. Begitu ceritanya. Itu sih Bang. Jadi nama Panggoaran karena kan kalau untuk pang sih attitude-nya kami sih Bang. Bebas ya. Nggak ada tekanan. Bebas, ayo kita mau latihan, malas gitu. Bobok, merdeka lah pokoknya, harus merdeka lah pokoknya gitu loh. Karena memang kita mau berkarya memang sesuai dengan kejujuran hati kita lah. Gitu ya. Ya memang kita suka bermusik, kita suka dengan hal-hal yang bebas gitu. Jadi pada saat kita mau main musik kan kita kan reguleran dulu nih. Itu belum ada cerita mau buat band gitu. Cuman aku ketemu sama adik-adik, aku selalu ketemu sama adik-adik ini pada saat aku bernyanyi mereka yang ngiringin terus. Gitu. Oh gitu. Terus aku bilang kan, aku umurku kan sama mereka kan jauh nih, sama Wandri, sama Ayub, sama Rois gitu. Paling siapa yang agak sebaya? Siapa? Si Wandri. Yang pemain drum siapa? Wandri ya. Enggak, jauh juga. Ya juga ya. Tapi udah dulu dia waktu abang juga masih ngumpul sama kalian kan, dia udah ada juga. Iya, tapi dia jadi adik kesayangan itu, gara-gara dia bisa. Kan dia lu pendiam. Dia nguasai lagu semua kan, karena memang. Kalau yang lain-lain, jujur aku nggak kenal deh. Yang kenal si Wandi. Iya, gara-gara si Wandri itu kan memang bukan drummer kesayangan dulu itu. Dulu kan dia ikut dia walaupun dia anak bawang. Iya. Dulu kan dia ikut. Cuman andalan dia. Iya. Cuman aku bilang lah kasih pandangan sama mereka, mau sampai kapan kita kayak gini gitu. Yuk buat album yuk gitu loh. Gitu. Buat YouTube gitu. YouTube Buat YouTube di mana subscribernya nanti satu orang Siantar ini aja pun satu subscriber kita udah settle kita ini gitu ceritanya. Tapi jago juga kok buat nama itu deh. Nama itu kan Panggoaran ya. Iya, murah diingat. Awam untuk kalangan orang Batak. Ada Bataknya. Iya. Iya kan? Orang Batak pasti Panggoaran. Iya, Panggoaran ya kan, anak Panggoaran nama istilahnya kan. Iya. Keren lah. Iyalah. Jadi dapat semuanya. Jadi kami juga kan kami pengen bermain musik tapi pengen hadir di komunitas juga. Misalnya contohnya kan ada acara gigs apa segala macam gigs anak-anak muda, misalnya ada metal, ada punk. Kami biar masuk ke situ gitu loh. Kami pengen berdampak semuanya. Mau acara pesta kayak manapun kami harus ada gitu loh. Mau Natal, mau acara biar nampak kan, biar tetap tadi itu eksistensi tadi kan. Iya, itu dia. Kami mau pengen gitu. Kemarin ke beberapa minggu lalu kayaknya diundang ke
champion ya Medan itu ketiga kali. kau atau Panggorannya? Panggoran dong. Panggoran, ya. Iya, udah 3 kali kita sering kita main Iya ya. Udah salah satu band apa juga panggilan juga ya untuk di situ ya. Artinya kan itu kan termasuk bergengsi. champion itu kan ya punya nama lah. Kalau di anak Medan. musik main di situ top sekali lah. Kalau apa dek? Bayarnya berapa dek? Apa kok jadi cerita angka? Jangan ada angka di antara kita. Enggak. Iya. Langsung apa dia boy? Itu dia boy. Ya, nanti bisi-bisi aja kalau luar ya kan. Adik kawan-kawan semua gimana? Mantep, sehat. Sehat ya. Ya, Orang mereka. BC pun eksis, kemudian orang Ewin. Oh iya, kalau abang-abang semua ya tetap ya panutan juga mereka kan, mereka ibarat juga pembisik juga, ke kiri ke kanan gitu, jangan goyang kali apa segala macam ya mereka tetap BC Ucok lihat masih yang paling tiap utama hari dia juga. main reguler ya kan. Iya, kawan-kawan diskusi juga kalau Bang BC lah mantap itu. Ya. Dia Icon termasuk Siantar. Dia termasuk Harus diundang juga senior kan. Iya. Hah? Udah aku bilang sama dia, kamu jumpa di PMM makan. Iya. Makanya Kenapa harus lucu. bertahan Enggak di lucu dunia coy ini. musik Siantar? Enggak lucu coy ini. Kayak gitu juga, makanya kayak orang-orang lain juga. Bingung dia. Apa ya? Kok putus kisah ya? Keren lah. Coba. Aku nggak nyangka. Iya, makan Dari beberapa abang-abangan yang aku kenal gitu bisa buat pergerakan seperti ini ya, podcast seperti ini gitu ya. Aku support sekali lah. Itu tadi deh, abang kan sebenarnya yang pertama kan artinya keluar semua isi kepalaku, isi hatiku, Iya. nggak terpendam, paling nggak hobiku, Iya. cakap-cakap ya. Ini Hobiku berani jalan, sih bang, kan? terlalu berani sih. Berani. Berani. Karena kan gini, banyak hal yang memang harus kita tanggung kan, gitu. Iya. Bagaimana kita harus beradaptasi sama orang-orang milenial, Iya, gitu. iya. Makanya kayak aku yang tadi bilang gitu, aku harus berkawan sama yang anak SMP gitu. Harus karena isi Iya. kepala anak SMP ini fresh semua gitu loh. Kalau misalnya contohnya udah sebaya aku kan pikirnya udah settle, aduh udah hepeng nah, lebih liar idenya gitu. Dan aku dapat ide itu pun dari adik-adik semua gitu. Oh iya. Iya, dari musik, dari pergerakan sosial media, apa yang harus diapakan, gitu, apa yang harus mau dibuat gitu. Iya, Nanti ajak diskusi si Wandri, Wandri ya? drummer. Iya, drummer mau. Kan salah satu panggilannya. Satu. Uca, semua ya. si pemikirannya hari-hari. Ada yang lain kan. Uca itu lah jumpa. Tuhan nih bang. Karena kan begini, pada saat misalnya contohnya Bang BC posting, ya si BC posting, banyak orang yang sayang Iya, sama dia. banyak yang nonton, Misalnya banyak contohnya yang lihat. 20 aja pun, Iya. nggak mungkin 20 nggak nonton. Iya. Karena kan orang kan geli ya daripada orang nonton orang misalnya contohnya Ariel Noah misalnya. Ngapain aku nonton podcastnya Ariel Noah? Lebih bagus aku nonton podcastnya BC yang tiap hari aku jumpa di Simpang PMM sama di Koktong kan begitu. Apa yang mau dibilanginnya ini kan kayak wah kan pasti seperti itu. Nggak mesti harus pinter-pinter kali berdialektika kan. Kita kan gaya siantarnya aja. Itu sih dia. Itu udah bang Uca sama aku deh. Iya. Aduh banget. Lucu udah bang katanya. Sudah dia aku bilang ya udah nggak apa-apa lah biar apa juga biar press juga abang aku bilang gitu kan. Nanti kawan main lagi kita aku bilang. Wih memang kata dia. Bisa lihat itu bang katanya. Sama kayak aku mau buat band ini juga kan bang, mau buat lagu gitu. Gak peduli aku bang gitu loh. Aku yang mau kujaga nih sekarang market gitu Raya, Balikin, Morsea, Naruto. Di luar dari situ nggak peduli aku bang. Karena ininya nanti yang mendengar laguku. Iya. Karena semua udah punya Spotify di Raya punya. Iya benar deh, benar. Di Talun Kondot pun orang udah punya Spotify. Orang udah punya kuota gitu loh. Masa lu lebih senang sama Ahmad Dhani daripada Guido yang tiap hari lu lihat bawa gas? Iya. Gitu loh. Ya, jadi itu deh, makanya kembalilah kita mundur ke belakang. Biar kita buka dulu kisahmu kan. Artinya gini, aku melihat kan dulu kau di Idol, ya kan? Ya, artinya dulu kau di Idol pernah, ya kan? Ya walaupun tereliminasi, ya kan pada saat tinggal beberapa gitu kan, beberapa orang.
Nanti jadi kepoin orang, Guido idol gitu. Enggak. Ini kita biar tahu juga orang. Kalau Guido itu kan pernah di idol. Iya bang. Karena abang kan nonton, selalu apa kan? Dulu kan belum ada sosmed itu. Iya. Zaman aku idol kan belum ada sosmed. Tapi pakai apa itu yang TV handphone kan? kecil yang nomor sekian Iya. apa namanya? Iya, Kan itu. pakai kode kan, dukung saya di. Iya, dukung saya di kosong. sekian. Nah, gitu aja kerja. Suruh lagi orang saat itu. Iya, Karena itu beban kali itu. jadi kan gini, maksudku gini deh. Artinya kan semuanya kita kan punya takdir ya, punya Iya. jalan hidup. Ya mungkin kau nggak ditakdirkan harus di Jakarta misalnya, seperti Gisel. pemenang idol lah kita bilang. Aku angkatan Gisel loh bang. Tapi kan nggak, Takdirnya di sini ya tapi kan nggak menjadi hobi dan kreasimu terhambat gitu loh. Nah, itu yang nilai plus buat abang secara pribadi pada Guido. Artinya kau tetap berkarya, tetap eksis di dunia musik, ya kan? Bahkan menelurkan embrio-embrio yang baik. Artinya contoh ya seperti lagu Sayur Kol, lalu membuat industri kreatif yang lain, ya kan? Bentukan kawan. Ya faktanya kan juga kan kalau ada artis Jakarta kau juga pasti dipanggil, kalau ada artis Jakarta ke sini kau juga pasti hadir di setiap event itu. Iya. Contoh datang artis dari Jakarta, ada acara event di Tanah Lapang ada Malik misalnya, atau di kota-kota lain di Sumatera Utara ini pasti ada Panggoaran, pasti ada Guido, kan kira-kira gitu. Artinya ya tetap bersyukurlah kita kan deh. Nah, sampai sekarang kau eksis. Ya juga ya kami juga berharap kau bisa bantu abang dalam podcast ini. Lihat kau juga podcastmu konten musikmu jalan bagus, albummu pun ini mau pada keluar dan lain-lain. Aku pikir kan ya banyak adik-adik yang terbantu seperti grup bandmu terutama kan, Panggoaran dan lain-lain. Artinya siapa yang nggak kenal Guido loh, ya kan? Ya kan boy. Ya dong, anakku yang kecil-kecil sampai sekarang kan ingat. Mulai dia si Gio mulai kecil, kita Belum ada Panggoaran malah ya. belum. Iya. Dia kebawa, ya dia dikenal atau di Popomeli. Lalu kalau ingat kau nyanyi acara futsal Jalan Sriwijaya. Futsal, pertandingan futsal final kayaknya. Final atau semifinal futsal di Sriwijaya sama Pak Guru. Iya. Kau ada situ nyanyi, itu kan dia masih berapa tahun kan dong. Sampai sekarang dia ingat Guido. Konsisten aja, karena nggak tahu juga mau jadi apa itu kemarin, ya tetap aja lah di sini aja di musik gitu. Ya itu tadi deh. Jadi banyak kali mau kubicarakan deh, tapi kupikir Nanti diundang lagi kan bisa. nanti undang lagi boleh ya. Bisa. Nanti nggak bosan. Cerita. Kalau episode berikutnya orang nggak bosan ya boy? Nggak ya? Iya boy. Guido. Nanti banyak lagi sebenarnya di otakku ini. Dan banyak cerita kita juga yang lalu-lalu mau kita bercerita biar dengar orang. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masih terpendam di sini, ya kan? Ya bang. Yang penting kalau dari aku tetap konsisten aja dan tetap semangat gitu. Nanti di podcast, pokoknya nanti ini satu season lah. Season berikutnya kau aku panggil deh. Siap. Oke. Siap. Ya, karena nanti ganggu waktumu pula, kita juga ada jadwal yang lain ya, Iya, Dek. iya, Bang. Thank you banget ya, Guido, adikku, Sukses. adikku tersayang, Untuk ya kan? Ada yang Panggoaran, apa itu? ada request orang produksi biar Kak Guido yang pesan edukasi untuk seniman untuk pelaku kreatif. Ada nggak pesan-pesan? Oke, kalau Oh, ya. misalnya dari aku sih ya, Closing statement ya. tetap aja konsisten, gali potensi diri, dan tampil apa adanya. Siantar man. Oke, sampai ketemu di podcast dari CTV di lain kesempatan di orang yang berbeda. Horas, Guido. Kita berada di opini dan edukasi Greg CCTV.